Ya, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita bersyukur bahwa kita akan menikmati persekutuan pada hari ini dalam ibadah bersama PWG Jemaat Surabaya. Mari saudara-saudara, kita teduhkan hati dan kehidupan kita, dan kita mulai ibadah kita. Pertolongan yang kita harapkan dalam ibadah ini, jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Karena Engkaulah mengasihi kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus tuntun kami semuanya, buka hati dan pikiran kami, biarlah kami semuanya boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama pada saat ini dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai 25. Firman Tuhan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagai mana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu sendiri, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam kisah penciptaan manusia, ada beberapa relasi yang sesungguhnya terbangun dalam kisah penciptaan manusia dan dunia yang tercatat dalam kitab Kejadian. Pertama, saudara-saudara, relasi manusia dengan Allah. Yang kedua, relasi manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, relasi manusia dengan alam. Dan yang keempat, relasi dengan diri sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya semakin baik relasi kita, maka semakin bermutu kehidupan kita. Semakin baik relasi kita dengan Tuhan, semakin baik relasi kita dengan sesama, semakin baik relasi kita dengan alam, semakin baik relasi kita untuk menata diri kita sendiri, maka sesungguhnya disitulah kualitas kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana membangun relasi dalam kehidupan keluarga. Saudara-saudara, tentu dalam keluarga ada suami, ada istri, dan ada anak-anak, ada orang tua, dan ada anak-anak. Tentu kalau bisa, kalau kemudian dikembangkan, maka keluarga bisa kakek, nenek, opa, oma, atau semua orang yang ada dalam rumah tangga kita. Nah, saudara-saudara, indahnya kehidupan rumah tangga, ketika dalam rumah tangga itu ada relasi yang baik. Dan dalam pembacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertama-tama Paulus mengajarkan bagi istri, kita sebagai istri, agar kemudian tunduk kepada suami. Di bagian lain menggunakan menghormati suami. Karena suami adalah kepala rumah tangga dan itu tidak bisa dibalik. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, tapi sekaligus saudara-saudaraku yang sama Tuhan, Paulus tidak hanya kemudian menekankan kepada istri agar kemudian menghormati suami. Tapi suami, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, juga harus kemudian mengasihi istrinya. Sering saya mengatakan begini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, istri yang bodoh, kalau kemudian sudah dikasihi, dicintai oleh suaminya, lalu istrinya tidak menghormati suaminya. Suami yang bodoh, kalau kemudian istrinya sudah menghormati dia
dan suami itu tidak menghargai dan mencintai suami. Nah, selain itu, saudara-saudaraku dalam Tuhan, bagian ini juga berbicara tentang bagaimana orang tua kepada anak-anak dan bagaimana anak-anak kepada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tentu dalam segala hal dalam hubungannya tentang apa yang baik, apa yang benar di dalam Tuhan. Bukan tunduk atau taat kepada orang tua dalam segala hal, termasuk dalam hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Tapi semua di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, yang lain adalah bagaimana kemudian orang tua yang kemudian diwakili bapak-bapak, oleh bapak-bapak dalam pembacaan kita, juga kemudian tidak membuat hati anak-anak menjadi tawar. Kalau anak-anak kemudian menghormati orang tuanya, maka Paulus mengajarkan, Alkitab mengajarkan bagi kita agar kemudian orang tua tidak membuat hati anak-anak menjadi tawar. Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, hal ini yang kemudian lebih fokus saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, bahwa sering kemudian saudara-saudara kita berpikir tentang anak-anak kita dan memikirkan ketika kita kemudian masa-masa kecil kita dulu mendidik, mengajar anak-anak kita seperti ketika kemudian kita dulu diajar orang tua kita di tahun 70-an, 80-an, saudara. Kondisi hari ini tentu berbeda, Bapak, Ibu, dan saudaraku dalam Tuhan. Keadaan hari ini berbeda dengan keadaan kita ketika kita kecil dulu. Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, dan karena itu saya mengajak bagi orang tua, bagi ibu-ibu sekalian dalam rangka hubungan kepada anak-anak. Mungkin lebih banyak harus kemudian duduk bersama dengan anak-anak, bercerita bersama dengan anak-anak, berkomunikasi dengan anak-anak tentang apa keinginan, apa kerinduan, bagaimana kemudian menata masa depan dengan anak-anak kita. Dan kita tidak bisa kemudian mendoktrin, mendikte anak-anak kita tentang hobi mereka, tentang masa depan mereka. Karena saudara-saudara, kalau tidak ada komunikasi dengan anak-anak kita, maka saya sampaikan ke guru-guru sekolah minggu tadi malam, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa setelah pintu kamar anak-anak kita terkunci, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar mereka. Karena dunia sangat terbuka di era globalisasi saat ini. Nah, karena itu saudara-saudaraku dalam Tuhan, dalam rangka pembinaan, dalam rangka pendidikan, dalam rangka pengajaran kepada anak-anak kita dibutuhkan komunikasi yang intens, komunikasi yang sangat terbuka dengan anak-anak kita. Tidak bisa lagi kemudian mendidik anak-anak dengan ancaman, tidak bisa lagi mendidik anak-anak dengan kemudian kemarahan, tidak bisa lagi mendidik anak-anak dengan kemudian di petunjuk-petunjuk yang kemudian tidak bisa dielakkan oleh anak-anak kita. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, rekan-rekan ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, tentu dalam menjalani kehidupan ini, kita sangat rindu bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti, rumah tangga kita, anak-anak kita. Dan karena itu pembacaan kita, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-23, Paulus mengatakan begini, saudara, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Karena semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, baik pribadi, rumah tangga kita, pertanggungjawabannya kepada Allah, karena Allah yang memiliki kehidupan dan menganugerahkan kehidupan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, menopang dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, seru
Serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa sepakat. Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Ketika kami menghitung bagaimana kebaikan Tuhan, sampailah kami pada pengakuan begitu besar kasih-Mu dan cinta-Mu bagi kehidupan kami. Kami hanya terus belajar untuk mengucap syukur, berterima kasih atas segala kasih dan segala cinta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau belajar untuk menikmatinya dan mensyukurinya dalam sepanjang kehidupan kami, baik pribadi kami. Dan secara khusus dalam persekutuan pada saat ini kami boleh menikmati pujian dan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Firman-Mu mengajar bagi kami sekalian untuk menikmati kehidupan ini dalam kasih dan dalam cinta Tuhan. Kami terus membangun komunikasi, membangun hubungan-hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam, bahkan menata kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan sebagai ibu-ibu dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas kami. Tuhan kiranya memberkati dan menopang kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai ibu, dalam menjalani kehidupan kami sebagai istri. Tuhan kiranya memberkati dan memampukan kami untuk melakukan semuanya dalam anugerah Tuhan. Kami percaya dan kami tahu Tuhan bahwa terlalu banyak pergumulan yang kami alami, namun kami percaya Tuhan menopang dan menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami menikmati kehidupan ini dengan syukur, karena kebahagiaan kami terletak kepada kerinduan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam hidup ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan bagi orang-orang tua kami, oma, opa, dalam kehidupan mereka, dalam masa tua, kiranya Tuhan menopang dan menolong mereka dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga dalam masa-masa tua mereka tetap kuat, mereka tetap sabar dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun pengurus semua yang ada, baik yang ada di jemaat maupun yang ada di cabang kebaktian, sehingga mereka senantiasa menunaikan tugas dan pekerjaan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menopang kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini ke depan, dalam rangka menghadapi virus corona yang mengkhawatirkan kami. Pegang tangan kami Tuhan dan yakinkan kami bahwa Engkau Allah pemilik kehidupan kami, yang akan senantiasa menopang dan menjaga kehidupan kami. Memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami, sehingga pemerintah boleh kemudian memikirkan bersama-sama dengan tim Satgas Kesehatan, Kedokteran, dan perawat-perawat semuanya, sehingga semua boleh kemudian menangani dengan baik. Dan kami percaya kami akan keluar dari pandemi virus corona dalam anugerah Tuhan. Berkati mereka yang dirawat di rumah sakit, yang dikarantina, Tuhan kiranya memberkati, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Berkati mereka yang berduka cita, berkati mereka dan kuatkan mereka. Kekasih-kekasih kami yang berulang tahun dalam minggu ini, terima kasih, umur yang panjang Tuhan anugerahkan, dan biarlah mereka senantiasa bersuka cita.
Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami, ini kehidupan kami. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian ibadah kita, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dari Pastori Jemaat Surabaya kami tetap mengucapkan salam sehat bagi kita sekalian. Kita tetap kuat, tetap sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Yakin bahwa Tuhan tetap menolong dan menopang kita menjalani hidup dan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, tetap sehat dalam menjalani kehidupan ini. Amin.